Nah, Gunung Padang adalah salah satu hasil kebudayaan bangsa Lemuria yang telah dirusak dan disembunyikan oleh bangsa Atlantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di ceritaku. Oke guys, di cerita selanjutnya aku mau ngebahas tentang Gunung Padang di Cianjur, Indonesia Raya ini guys. Nah, gunung ini tidak seperti yang kalian pikirkan, yang di dalamnya tuh terdapat magma, lava yang bisa erupsi atau meletus gitu ya guys ya. Tidak. Nah, bagi warga Cianjur dan orang-orang yang pernah berkunjung, udah nggak asing lagi tentang gunung satu ini guys. Dimana gunung berstruktur batuan berundak yang menyerupai gunung sudah dibangun ribuan tahun yang lalu guys. Wah, 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 kira-kira situs ini tuh peninggalan siapa ya guys ya? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke guys, sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik bel loncengnya supaya tahu update aku selanjutnya. Terima kasih. Nah, di Indonesia ditemukannya situs purbakala yang diperkirakan berumur ribuan tahun, guys. Yaitu Gunung Padang yang berlokasi di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Nah, pada tahun 1979, warga setempat menemukan serakan bebatuan bertebaran di mana-mana dan terpola, guys, di wilayah yang terbilang luas sekali, guys, tertutup semak belukar yang membentuk bukit pada saat itu. Nah, karena rasa penasaran, mereka kemudian melaporkanlah ke Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten Cianjur tuh. Nah, ternyata itu pun bukan kali pertama penemuan, gengs. Pada tahun 1914, seorang arkeolog asal Belanda bernama N.J. Krom yang sebelumnya meneliti Candi Borobudur pada masa itu. Nah, sudah mencatat keberadaan situs megalitikum di Gunung Padang ini, gengs. Megalitikum itu batuan besar lah, gengs ya. Nah, sejak itu belum ada penelitian intensif, dan saat penelitian menemukan bukit tersebut tuh belum dijuluki yang namanya tuh Gunung Padang. Ya udah, bukit-bukit aja begitu guys, belum ada julukannya. Nah, pada tahun 1980 mulailah dilakukan penelitian ulang yang dipimpin oleh Profesor Dr. Raden Panji Sudjono, guys, pakar prasejarah pertama Indonesia. Mulai saat itu dilakukanlah penggalian yang melibatkan banyak pakar ilmuwan, guys. Nah, sampai akhirnya pada bulan Desember tahun 2011, kantor staf khusus kepresidenan membentuk tim Katras Topik Purba yang beranggotakan tuh berbagai pakar seperti geologi, geofisika, arkeolog, dan antropologi. Nah, penelitian oleh tim ini masih berlangsung sampai sekarang, guys. Nah, asal nama Gunung Padang berasal dari Nagara Siang Padang. Padang dalam bahasa Sunda yang berarti terang atau cahaya. Masyarakat setempat menghubungkan nama Gunung Padang ini dengan Jabal Nur yang di Arab itu, guys. Nah, artinya sama, yaitu gunung yang bercahaya. Jabal Nur juga ciptaan Maha Kuasa. Gunung Padang juga sama, ciptaan yang Maha Kuasa juga, guys. Nah, karena berbagai penelitian dari dulu belum bisa menjelaskan batu situs Gunung Padang itu tuh berasal dari mana, sumbernya dari mana, yang membuat siapa, dan sejak kapan, guys. Nah, setelah melakukan penelitian dari Desember 2011 sampai Maret 2012 oleh tim geologi menggunakan berbagai metode seperti citra satelit, georadar, geoelektrik, pengeboran, dan analisis karbon, guys. Nah, penelitian itu berhasil memperkirakan usia bangunan tersebut dan menemukan struktur bangunan yang dibuat oleh manusia, bukan secara alam, guys. Wah, wah, wah. Nah, tim geologi mengambil sampel tanah dengan cara mengebor, kemudian diuji hasilnya, guys. Dari sampel tanah yang diambil dari teras 2 dengan kedalaman 3,5 meter. Dan sampel tanah yang diambil dari teras 5 juga, guys, dengan kedalaman 8-10 meter. Yang menunjukkan hasil usia Gunung Padang ini berapa? 10.000 tahun sebelum Masehi, guys. Wow, jauh lebih tua dari Borobudur. Bahkan piramida Mesir pun itu lebih tua, guys. Wow.
Luas komplek utamanya kurang lebih 900 meter kubik, guys. Terletak pada ketinggian 885 mdpl dan areal situs ini sekitar 3 sampai 4 hektar. Namun beberapa artikel yang aku baca ya, bukan hanya 3 hektar saja, malah mencapai 15 hektar lebih, guys. Nah, situs Gunung Padang itu ditemukan memiliki luas 10 kali Candi Borobudur serta 3 kali lebih tinggi dari Candi Borobudur, guys. Besar kali ya, guys ya. Wow. Yang lebih mengejutkan, para arsitek di masa lampau yang membangun Gunung Padang cerdas sekali, guys. Dibentuk di sedemikian rupa, berundak-undak sehingga itu tidak ada longsor, serta perencanaan dan perhitungan matang sehingga bangunan bisa bertahan lama, guys. Nah, batu yang digunakan di Gunung Padang yaitu batu columnar joint. Itu batuan alami yang berbentuk karena proses geologi, guys. Nah, batuan tersebut keluar dari bumi menjelang sampai di permukaan bumi ini, terus mengering, lantas memecah, gengs. Nah, pecahan ini umumnya tuh bentuknya segi 5. Kemudian oleh manusia diambil dan disusun, gengs. Nah, susunannya ini luar biasa. Antara lain penyusunan batu-batu untuk menjadi tangga atau pijakan berdasarkan kecocokan lebarnya atau berundak-undak. Nah, tiap undakannya nih ya, setinggi 1,5 meter. Bagian vertikal disusun dari batuan kolom, kemudian bagian horizontalnya adalah tanam sampai dapat memperoleh ketinggian lereng tanpa adanya longsor, gengs. Dan arsitek cerdas ini juga memaku bukit. Tujuannya apa, gengs? Ya supaya nggak longsor, gengs. Nah, konstruksi dinding bagian luar Gunung Padang diatur sedemikian rupa seperti paku yang menancap. Nah, bukan hanya batu yang berbentuk segi 5 untuk membangunnya, gengs. Nah, penduduk di sana mempercayai Gunung Padang adalah tempat yang sakral. Salah satu yang menarik adalah cerita tentang serba 5, gengs. Apa saja sih itu? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, situs Gunung Padang diapit oleh 5 sungai. Yang pertama yaitu Sungai Cipanggulan, terus Sungai Cikuta, Sungai Ciwangun, Sungai Pasir Malang, dan Sungai Cimanggu, guys. Nah, sungai ini mengalir di setiap sisi di kaki Bukit Gunung Padang. Lalu yang kedua ini terdapat 5 teras di puncak Bukit Gunung Padang, guys. Lalu yang ketiga, tiap teras dihubungkan oleh 5 anak tangga kecil. Yang keempat, ternyata sekitar 95% sudut batu itu adalah segi 5. Nah, lalu yang kelima dikelilingi oleh 5 bukit, yaitu Karuhun, terus Pasir Empat, Pasir Melati, Pasir Malang, dan Pasir Batu. Nah, arti dari pasir ini dalam bahasa Sunda itu artinya bukit, ya. Nah, orientasinya atau letaknya itu tegak lurus ke 5 gunung secara sejajar, guys. Yaitu Gunung Pasir Bogor, Gunung Cikenan, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Batu. Nah, beberapa orang berpendapat angka 5 mempunyai makna tersendiri, guys. Baik bagi agama Islam maupun bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau angka 5 itu dipakai untuk dasar negara, sedangkan rukun Islam yang berjumlah 5 menyimbolkan kesempurnaan, yakni sholat 5 waktu. Nah, tidak hanya serba 5 aja, gengs. Gunung Padang itu dibangun berundak-undak. Nah, cerita ini tuh turun-temurun dipercaya warga kemudian berundak-undak dengan teras-teras tersebut tuh mengandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, teras pertama ada yang namanya Eyang Pembuka Lawang. Secara filosofis sebagai simbol membuka dan mempersiapkan hati sebelum memasuki areal penguncian tersebut. Lalu teras kedua ada yang disebut Mahkota Dunia. Nah, menurut warga banyak orang yang salah persepsi. Orang bersemedi dan tirakat di tempat tersebut untuk meminta sesuatu, kekayaan misalnya, ya guys ya. Nah, sebetulnya itu bukan seperti itu. Mahkota dunia itu sebenarnya simbol kehormatan dunia, yang artinya buat apa sih kita punya kekayaan berlimpah kalau tidak didasari dengan zakat? Karena di dekat mahkota dunia itu ada batu yang dinamakan batu lumbung, guys. Simbol sikap saling berbagi. Teras ketiga ada batu yang dinamakan telapak kujang. Kujang itu senjata pusaka masyarakat Sunda, guys. Kujang berasal dari kata ku ujang. Dalam bahasa Sunda artinya oleh kamu. Nah, maknanya ya, yang ada di Gunung Padang itu harus dipegang teguh olehmu. Gitu guys, menurut artikel yang aku baca. Lalu yang keempat ada batu gendong, simbol kekuatan. Banyak orang yang berpikir bahwa jika berhasil mengangkat gunung gendong tersebut, maka doanya tuh akan terkabul, gengs. Tapi gengs, jangan salah arti ya. Jadi yang dimaksud melakukan perjalanan, guys, ke tingkat kelima bukan cuma diangkat doang kayak gitu, tapi dibawa nyampe ke tingkat 5, guys. 5
ya ini ada Singgasana Raja. Nah, warga mempercayai itu Singgasana Prabu Siliwangi, guys. Menurut beberapa warga ya, guys ya. Nah, fungsi utama di Teras 5 itu adalah tempat istirahat, tempat berhening karena sudah berhasil melalui tingkatan 1 sampai 5. Selain bentuknya yang berundak-undak, ternyata situs Gunung Padang itu mengarah ke Gunung Gede, guys. Dengan makna spiritual yang dalam karena tempat itu adalah tempat peribadatan dan berkumpul manusia pada masa lalu. Nah, Gunung Gede itu tuh mungkin semacam kiblat pada zaman dahulu ya, guys ya. Tapi kini bagi umat muslim, kiblatnya tetap Ka'bah yang berada di Arab Saudi. Nah, mengenai sebutan piramida untuk struktur bangunan yang terdapat di Gunung Padang, menurut pendapat seorang arkeolog dari Universitas yang bernama Ali Akbar yang ikut dalam tim pengungkap Gunung Padang, sebutan piramida itu cuma istilah khas Mesir. Menurutnya bentuk geometris piramida memang ada, guys, tapi unsur-unsur seperti piramida di Mesir itu nggak ada. Piramida Giza di Mesir itu dibangun di daratan, yang kemungkinan batu-batu itu disusun di atas daratan tersebut. Karena disusun secara sengaja, maka bisa dibentuk ruangan di dalamnya, guys. Nah, kalau Gunung Padang ini tuh bukit alami, kemudian ditumpuk batuan, fungsinya adalah tempat pemujaan, maka biasanya nggak ditemukan adanya makam, gitu, guys. Dan karena dia bukit alami dan ditaruh batuan, maka nggak ada ruangannya, guys. Nah, ini sih ada beberapa artikel yang aku baca ya, versi lain, bahwa Gunung Padang bukan berfungsi sebagai tempat persembahan para dewa, melainkan sebuah bangunan piramida yang ditimbun atau disembunyikan, yang dahulunya berfungsi sebagai menara pusat informasi perhitungan Oricon dan prediksi bencana alam yang usianya lebih tua dari kalender suku Maya, guys. Lalu apakah benar situs Gunung Padang itu masih berkaitan dengan peradaban Atlantis? Nah, oke, guys, aku mau sedikit bahas cerita Atlantis ini ya, guys ya. Jadi, guys, peradaban Atlantis yang legendaris itu pertama kali disebutkan oleh seorang filsuf bernama Plato dalam bukunya yang berjudul Themis dan Critias, guys. Yang digambarkan tuh peradaban kaya, maju, teknologi canggih gitu-gitu ya, guys ya. Nah, karena kesombongannya itu dalam menaklukkan dunia, para dewa marah dan menghancurkan peradaban dengan cara gempa bumi dan banjir hingga Atlantis itu tenggelam dalam 1 hari 1 malam, gengs. Nah, jadi sebagian arkeolog Amerika Serikat meyakini bahwa benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar yang bernama Sundaland, gengs. Nah, sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar. Lalu apa sih hubungannya dengan Gunung Padang? Nah, seperti yang aku bahas tadi ya, gengs ya, bahwa Gunung Padang ini tuh lebih tua dari piramid Mesir maupun peradaban Mesopotamia, guys. Jadi, hal ini orang tuh pada berasumsi bahwa dibangun oleh orang yang cerdas, peradaban sangat tinggi kali, gengs. Nah, beberapa versi lain yang aku baca bahwa bangsa Atlat ini tuh memisahkan diri dari bangsa Lemuria dengan membuat kelompok sendiri, guys. Dan mereka pindah ke sebuah benua di tengah lautan Atlantik dan sekarang diberi nama benua Atlantis, guys. Sejak itu pula bangsa Atlatan bermusuhan nih dengan bangsa Lemuria. Nah, terjadilah perang tuh yang membuat benua Atlantis itu tenggelam, dan beberapa bangsa itu tuh ternyata sudah pindah sebelum tenggelam, guys. Akhirnya bangsa Lemuria pun hijrah ke planet Lemuria di gugusan Orkandar. Nah, sementara itu sisa benua Lemuria yang sekarang dinamakan Nusantara diklaim nih oleh bangsa Atlan sebagai miliknya, gengs. Nah, semua peninggalan bangsa Lemuria dihapuskan sedemikian rupa dengan cara dirusak, guys, dan disembunyikan, sehingga sekarang tuh kebanyakan dari kita sebagian bangsa Indonesia tidak mengetahui siapa sebenarnya nenek moyang kita dan jati diri kita yang sebenarnya kita, guys ya. Nah, Gunung Padang adalah salah satu hasil kebudayaan bangsa Lemuria yang telah dirusak dan disembunyikan oleh bangsa Atlan, gengs. Itu yang menurut artikel yang aku baca ya, gengs ya. Jadi gimana sih menurut kalian, ataukah Indonesia Raya ini emang peradaban tertua di dunia? Bahkan piramida Mesir pun kalah, gengs, dengan peradaban di Gunung Padang ini, guys. Wow, menurut kalian gimana, gengs? Coba komentar di bawah ini ya. Oke, guys, ini adalah beberapa peninggalan Gunung Padang. Yang
pertama ini teknologi elemen patera. Batu yang disebut dengan istilah batu sada merupakan bebatuan hasil dari teknologi metalurgi purba yang dinamakan elemen patera, gengs. Nah, elemen patera adalah teknologi peluru elemen yang bisa melemahkan segala unsur terkeras untuk disatukan dengan unsur yang lainnya, guys. Nah, supaya elemen-elemen yang ada di Gunung Padang itu tahan lama dan tidak berkarat, maka dileburkanlah batu dan logam aluminium menjadi satu dengan teknologi ini, guys. Nah, peleburan tersebut membutuhkan panas 60.000 derajat Celcius dan hanya teknologi nuklir lah yang mampu mencapai panas sejauh itu, guys. Itu berarti bahwa nenek moyang kita udah mengenal nuklir semenjak puluhan ribu tahun silam, gengs. Lalu yang kedua ini teknologi Tralta. Bangsa Lemuria juga sudah mengenal yang namanya teknologi Tralta, gengs. Teknologi Tralta merupakan teknologi pemotongan dengan menggunakan 5 unsur alam seperti air, angin, api, logam, kayu dengan cara menetapkan tekanan sehingga mempunyai daya potong yang luar biasa ketika dikeluarkan untuk memotong besi, batu, dan lain-lain, guys. Nah, dengan hasil yang benar-benar rapi dan simetris. Dan jika kita perhatikan, bebatuan di Gunung Padang berbentuk sangat rapi dan simetris, gengs, serta berjumlah banyak. Bahkan ada beberapa yang dilubangi dengan sangat rapi kali dan akurat untuk dijadikan kaitan, gengs. Lalu yang terakhir dia ini teknologi Rabakaltra. Nah, di Gunung Padang terdapat teknologi Rabakaltra. Artinya matahari, bako artinya awet, kalau eltra artinya penyeimbangan atau khusus untuk atmosfer ketika ada tantakel matahari. Jadi, Rabakaltra adalah penyeimbangan khusus untuk atmosfer ketika ada tantakel matahari supaya awet, gengs. Cara kerjanya adalah dengan memadatkan atau memperkuat atmosfer sehingga kuat ketika terkena tentakel matahari. Suhu bumi otomatis meningkat tajam, guys. Itulah sebabnya sering terjadi angin besar di mana-mana yang berfungsi adalah mendinginkan suhu di bumi, guys. Jadi Rabakaltra berfungsi sebagai radiator alam sehingga efeknya adalah suhu bumi akan menjadi normal, guys. Oke, guys, dari ceritaku yang berjudul Gunung Padang, ini dimana Gunung Padang ini tuh tertua ya, gengs ya, malah mengalahkan piramida Mesir maupun Borobudur, gengs. Dan juga dikaitkan dengan bangsa-bangsa Atlantis maupun Lemuria, gengs. Menurut kalian gimana, guys, tentang hal ini? Coba deh komen-komen di bawah. Oke, guys, sekian dari ceritaku. Jika ada yang kurang atau belum ada yang aku bahas, coba deh kalian komentar di bawah ini. Dan jika aku ada salah, mohon maaf. Sekian dari ceritaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.